Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Asra Agustia. NIM saya 2120230072. Baiklah, saya akan menjelaskan di bab 9 mengenai Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan setiap jenjang pendidikan kewarganegaraan. Merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia cerdas, terampil, dan berkarakter, sebagaimana yang dimanfaatkan oleh Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sebagai filsafat. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Socrates 469-399 SM. Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kedua, Plato 472-347 SM. Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran, vision of truth, maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususan yang Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan dari nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi. Pancasila filsafat. Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataannya budaya dan bangsa. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh sebagai suatu totalitas. Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sila 1 meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila kedua meliputi, didasari dan dijiwai oleh sila serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Yang ketiga, hakikat nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat dan adil dijabarkan menjadi konsep etika. Pancasila bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berketuhanan yang Maha Esa, beri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsep filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem etika Pancasila yang bercorak normatif. Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah: yang pertama, sistematis; yang kedua, mendalam; yang ketiga, mendasar; yang keempat, analitis; yang kelima, komprehensif; yang keenam, spekulatif; yang ketujuh, representatif. Ada beberapa cabang meliputi: yang pertama, filsafat agama; yang kedua, filsafat ilmu; yang ketiga, filsafat pendidikan; yang keempat, filsafat hukum; yang kelima, filsafat sejarah; yang keenam, filsafat matematika, dan masih ada lagi beberapa yang lainnya. Salah satu aliran filsafat meliputi: yang pertama, rasionalisme; yang kedua, idealisme; yang ketiga, positivisme; yang keempat, hedonisme, dan masih ada lagi beberapa yang lainnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek pendidikan, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketika bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. 1. Landasan ontologis Pancasila.
Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Landasan epistemologi filsafat Pancasila yang dimaksud sebagai upaya mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut itu 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, serta yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Landasan aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai, praksis, atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. F. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut. Jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat, tetapi jika tidak, maka bukan filsafat. Yang pertama, objek filsafat. Objek materi adalah segala yang ada, mungkin ada. Pancasila adalah suatu yang ada sebagaimana dasar negara rumusnya, yaitu bunyi Pancasila. Etiologi filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berpikir untuk menemukan hakikat. Secara umum ada 2-3 dengan metode campuran, yaitu metode analisis, metode sintesis, serta metode analisis dan sintesis atau analysis synthesis. Yang ketiga, sistem filsafat. Dikatakan sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. 4. Sifat universal filsafat. Berlaku umum adalah sifat sari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat dari yang kolektif, dari yang sekumpulan jumlah tertentu sebagai jumlah yang lebih besar dan luas lagi, hingga kepada umum seumum-umumnya atau universal. Sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-sila yang Tuhan, manusia, satu, atau solidaritas, nasionalisme, rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Terima kasih.